pembeda dalam buku karya Bapak Arif dengan judul dalam internalisasi karakter Nusantara. Yang pada hari ini kita membedah pada bab 11 yang judul karakter bangsa Indonesia dan era globalisasi. Kondisi pendidikan di Indonesia. Satu, sejarah pendidikan di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia dimulai pada zaman berkembangnya satu agama di Indonesia, terutama yang bermula agama Hindu. Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera yang mulai mendapat tempat sesudah masa ini itulah tempat mula-mula acara pendidikan yang terdapat di daerah-daerah itu. Dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga pendidikan dilahirkan oleh lembaga-lembaga agama dan mata pelajaran yang kedua adalah pelajaran tentang agama. 2. Hubungan kurikulum dengan dasar dan tujuan pendidikan. Secara sepintas saja, pengertian kurikulum dapat diartikan sebagai pengalaman-pengalaman belajar yang diperoleh anak dan mahasiswa sekolah. Kurikulum berupa segala pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai pengalaman yang harus diterima anak selama ia menjadi murid. B. Konsep yang digunakan pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian muslim dan toleran. 1. Pengertian pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan di sekolah yang diperoleh secara teratur, sistematis, bertingkat, dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Dalam pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan usia dini atau TK, pendidikan dasar atau SD, SMP, pendidikan menengah atau SMA, SMK, sampai pendidikan tinggi, sarjana, magister, dan doktor. 2. Konsep pendidikan. Pertama, pendidikan harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur manusia. Yang kedua, pendidikan harus mengarah kepada kreativitas, artinya pendidikan harus membuat orang menjadi kreatif. Ketiga, pendidikan harus berorientasi kepada keterlibatan sosial. Keempat, pendidikan bertugas untuk mengembangkan potensi-potensi individu semaksimal mungkin dalam batas-batas kemampuannya. 3. Arti pendidikan. Pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si anak didik yang secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Dalam arti supaya dapat mengembangkan potensinya semaksimal mungkin agar menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab. Nilai-nilai pendidikan. Pertama, nilai estetika pendidikan. 2. Nilai moral pendidikan. 3. Nilai sosial pendidikan. 2. Tujuan pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Pengertian pendidikan informal. Pendidikan informal ialah yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga, dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari. Inovasi pendidikan. Inovasi berasal dari bahasa Latin innovation yang berarti pembaruan dan pembaruan. Inovasi ialah suatu perubahan yang baru yang menuju ke arah perbaikan yang lain atau berbeda dari yang sebelumnya yang dilakukan dengan sengaja dan bersama. Inovasi pendidikan adalah inovasi dalam pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru, hasil seseorang atau kelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invers atau penemuan baru atau discovery atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Dengan demikian, dengan ansor terkait mengemukakan inovasi adalah gagasan, perbuatan atau sesuatu yang baru dalam konteks sosial tertentu untuk menjawab masalah yang dihadapi. 1. Tujuan inovasi pendidikan. Berdasarkan definisi dari inovasi pendidikan, dapat kita rumuskan meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana termasuk struktur dan prosedur organisasi. Sedangkan tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya atau menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber, tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil
masalah etika. Etika juga sering disebut sebagai filsafat nilai yang mengkaji nilai-nilai moral sebagai tolak ukur tindakan dan perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Sumber-sumber etika dan moral bisa merupakan hasil pemikiran adat istiadat atau tradisi, ideologi, bahkan dari agama. Dalam konteks pendidikan dalam Islam, maka sumber etika dan nilai-nilai yang paling sahih adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab keduanya adalah produk budaya manusia yang bersifat relatif, kadang-kadang bersifat situasional. Sedangkan nilai-nilai Qur'ani, yaitu nilai yang bersumber dari Al-Quran, adalah kuat karena ajaran Al-Quran bersifat mutlak dan universal. Poin utama pada pembahasan ini adalah mencari upaya yang sungguh-sungguh agar pendidikan Islam menjadi pilihan utama bagi masyarakat, bagi kehidupan bangsa. Pencerdasan akal pikiran dan sekaligus pencerdasan kolbu merupakan langkah yang sangat efektif dalam membangun kehidupan bangsa yang saat ini memerlukan generasi-generasi memiliki kecerdasan intelektual dan cerdas kolbunya. Tujuan pendidikan karakter dalam membentuk kepribadian muslim yang toleran. Tujuan pendidikan menurut undang-undang. Sudah jelas dasar diadakan pendidikan nasional tidak lain sumbernya adalah Pancasila dan UUD 1945. Kedua hal tersebut merupakan landasan bagi kita untuk hidup bersama dalam suatu wadah negara dan bangsa bernama Indonesia, sekaligus sebagai dasar utama kita dalam melakukan dan mensukseskan pendidikan nasional. Kedua hal tersebut menjadi tuntunan dalam menerapkan undang-undangan lainnya, terutama penyelenggaraan pendidikan nasional. Tidak boleh melanggar nilai-nilai Pancasila tersebut bila sudah terjadi pelanggaran atas nama untuk kita hidup bersama mengawal bangsa Indonesia. Sementara itu, pemerintah atau Dinas pada tahun 2010 sampai 2014 menyebutkan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajaran di atas hanya harus dihabiskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan itu kemerdekaan negara. Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan kemanusiaan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa telah menjadi fondasi kita bersama dalam wajah Indonesia yang memerdekakan di tahun 1945. Pada pendiri bangsa kita melihat bahwa aspek mencerdaskan bangsa sangat penting bagi perjuangan kemerdekaan, bagi mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan. Tentunya kalimat mencerdaskan kalimat bangsa bukan hanya berkaitan dengan tugas pengetahuannya, cerdas sekolah, melainkan juga pergaulan sosial, cerdas emosional, cerdas spiritual maupun moral. Untuk melihat, kita beranjak untuk melihat dasar pendidikan kita yang lain, yaitu Pancasila, wadah kebangsaan dan kenegaraan dan tetap menghargai berbagai perbedaan tersebut. Bangsa kita mengakui keberadaan Tuhan karena keterbatasan kemanusiaan dan manusia dalam mencapai tujuan dunia. Bangsa kita menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tanpa itu semua kebersamaan kita hanyalah teori belaka. Dalam menghadapi musuh bersama bangsa Indonesia itu diperlukan persatuan seperti melawan penjajahan dan mempertahankan kemerdekaan. Dalam menjalankan pemerintahan kekuasaan tertinggi negara dan bangsa Indonesia berada pada rakyat Indonesia yang dalam pelaksanaannya memilih dan dipilih beberapa waktunya seperti pihak eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk menjalankan roda pemerintah dengan cara bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pembahas akan membahas buku yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara
karya Bapak Muhammad Arif sebagai desain daya berdiri. Yang akan kami bahas adalah bab yang telah dijelaskan oleh tim pembedah tadi. Di sini kami telah mengumpulkan dan merangkum beberapa referensi dari buku-buku karya beliau yang lain, dan untuk list buku referensinya akan kami tampilkan di akhir video sebagai daftar pustaka. Yang pertama, dampak globalisasi terhadap perubahan sosial. Globalisasi merupakan fenomena yang tidak dapat dihindari dalam era modern ini, dan dampaknya terhadap perubahan sosial sangat signifikan. Salah satu dampak utama dari arus globalisasi adalah munculnya tingkat kompetisi yang semakin ketat antar kota dan desa. Dalam konteks ini, Bapak Muhammad Arif selaku dosen ini menjelaskan bahwa dalam bukunya menjelaskan bahwa globalisasi telah menghapus batas-batas teritorial yang sebelumnya menjadi penghalang bagi interaksi sosial dan ekonomi. Kota-kota dan desa-desa kini saling bersaing untuk menarik investasi wisatawan dan sumber daya manusia. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam pembangunan daerah, di mana setiap entitas berusaha untuk meningkatkan daya tariknya dengan cara yang inovatif. Selanjutnya, makna ganda globalisasi bagi masyarakat. Globalisasi juga memiliki makna yang multidimensional bagi masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Arif dalam bukunya, yang mana fenomena ini memunculkan kelompok-kelompok pro dan kontra yang mencerminkan pandangan beragam tentang dampak globalisasi. Di satu sisi ada kelompok yang melihat globalisasi sebagai peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akses informasi, dan pertukaran budaya. Di sisi lain ada juga kelompok yang mengkhawatirkan dampak negatifnya, seperti hilangnya identitas budaya lokal, kesenjangan sosial, dan eksploitasi sumber daya alam. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa globalisasi tidak hanya sekadar proses ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya yang sangat mendalam. Selanjutnya, antisipasi dan manajemen perubahan. Proses globalisasi menuntut masyarakat untuk tidak melakukan antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang cepat atau anticipation of change, tetapi juga mengelola perubahan-perubahan tersebut atau management of change ke arah yang diinginkan. Bapak Muhammad Arif menekankan pentingnya strategi dalam menghadapi tantangan globalisasi. Masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi akibat globalisasi. Ini termasuk perkembangan kebijakan politik publik yang responsif, pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar global, serta promosi-promosi nilai lokal yang dapat bersaing di tingkat internasional. Dalam konteks ini, manajemen perubahan menjadi kunci untuk memastikan bahwa dampak positif dari globalisasi dapat dimaksimalkan, sementara dampak negatifnya diminimalkan. Hal ini mencakup upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, arus globalisasi membawa tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat dengan memahami dinamika kompetisi antar kota dan desa serta makna ganda dari globalisasi. Masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Melalui antisipasi dan manajemen perubahan yang efektif, kita dapat mengarahkan dampak globalisasi ke arah yang lebih positif dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai lokal kita. Karya Bapak Muhammad Arif memberikan wawasan berharga tentang bagaimana kita bisa merespon fenomena ini dengan bijaksana. Karakter. Istilah karakter secara bahasa berasal dari bahasa Latin yang berarti karakter, yang artinya yaitu watak, tabiat, sifat kejiwaan, dimengerti. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Dampak era globalisasi dalam karakter bangsa.
Definisi globalisasi. Globalisasi merupakan serapan dari bahasa asing, yaitu globalization. Kata globalization sendiri sebenarnya berasal dari kata global yang berarti universal, yang mendapatkan tujuan globalization yang bisa dimaknai sebagai proses. Jadi dari asal mula katanya globalisasi bisa diartikan sebagai proses penyebaran unsur-unsur baru baik berupa informasi, pemikiran, gaya hidup maupun teknologi secara mendunia. Ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. 2. Bertambahnya event berskala global seperti pertandingan olahraga, level piala dunia dan sebagainya. 3. Meningkatkan interaksi dunia melalui perkembangan dunia media massa. 4. Meningkatkan ketergantungan ekonomi antar bangsa. 5. Munculnya masalah global yang menuntut dunia mengatasi masalah tersebut secara bersama. Pendidikan agama dalam era globalisasi. Dalam era globalisasi, pelaksanaan pendidikan harus berupaya 1. Meningkatkan profesional. 2. Meningkatkan kualitas. Di antara teknologi dan globalisasi yang ditandai dengan lahirnya masyarakat, industrialitas serta informatika di lingkungan manusia saat ini bukan dinding baik balik yang berbeda sebelum dengan pendidikan agama, tetapi keduanya memiliki satu dimensi yang sama-sama harus dibutuhkan sama-sama diantisipasi kehadirannya. Peran global ilmu sosial profetik dan pada era globalisasi, Islam memiliki perhatian dan kepedulian yang tinggi pada yang khas tentang ilmu sosial yang harus dikembangkan. Dengan seperti itu, maka generasi muda memiliki dua pilihan, yaitu antara mengambil sisi negatif ataupun sisi positif. Jika mengambil sisi negatif, maka generasi muda akan terjerumus kepada rasa malas dan konsumtif yang dapat membuat rasa nyaman namun sesaat. Jika memilih pada dampak negatif, maka akan membentuk karakter muda yang inovatif dan produktif dalam menghasilkan sesuatu. Selanjutnya, era globalisasi adalah fenomena yang kompleks dan multifaset, seringkali didefinisikan dengan cara berbeda-beda. Menurut Akbar, Ahmad, dan Hastington, globalisasi mengacu pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang memungkinkan bagian-bagian dunia yang jauh menjadi lebih terjangkau. Dalam konteks ini, Bapak Muhammad Arif dalam bukunya Individualisme Global di Indonesia menjelaskan bahwa kemajuan teknologi telah mempercepat interaksi antar masyarakat, menciptakan jaringan global yang memudahkan pertukaran ide, budaya, dan informasi. Globalisasi juga berimplikasi pada perubahan nilai-nilai manusia secara universal. Minardi 2002 menyatakan bahwa globalisasi membawa konsekuensi berupa benturan nilai dan kepentingan di antara berbagai kelompok masyarakat. Bapak Muhammad Arif menambahkan bahwa dalam proses ini masyarakat harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan identitas budaya mereka di tengah arus informasi dan nilai-nilai baru yang datang dari luar. Hal ini menciptakan dilema antara penerimaan nilai-nilai global dan pelestarian nilai-nilai lokal. Selanjutnya, Bapak Muhammad Arif menekankan pentingnya responsif terhadap fenomena globalisasi. Masyarakat perlu mengembangkan sikap adaptif untuk menghadapi perubahan yang cepat dan beragam akibat globalisasi. Ini termasuk pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai tradisional dapat dipertahankan sambil tetap terbuka terhadap inovasi dan kemajuan yang ditawarkan oleh dunia global. Dengan demikian, pemahaman tentang era globalisasi tidak hanya melibatkan aspek teknologi dan ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan budaya yang harus dikelola dengan bijaksana agar dapat mengarahkan dampak positif bagi masyarakat. Buku karya Bapak Muhammad Arif memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat
menavigasi tantangan ini dengan tetap menjaga identitas dan nilai-nilai mereka di tengah perubahan yang cepat. Dari pembahasan kami bisa disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan beragam, dimulai dari pendidikan informal yang diberikan oleh orang tua hingga pendidikan formal yang berkembang di bawah pengaruh budaya asing, terutama pada masa Hindu Buddha dan kolonial Belanda. Pendidikan formal di Indonesia mulai terstruktur pada abad ke-20 dengan lahirnya sekolah-sekolah yang berorientasi barat sebagai bagian dari politik etis yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat bumi putra. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk membentuk karakter individu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai UUD 1945. Pendidikan karakter, terutama dalam konteks pesantren, menjadi penting dalam membentuk kepribadian Muslim yang toleran. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter melalui nilai-nilai moral dan sosial. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia harus mampu mengintegrasikan aspek akademis dan karakter agar dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral dan sosial yang tinggi. Secara keseluruhan, pendidikan di Indonesia harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam era globalisasi, untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menghadapi tantangan global sambil tetap mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai lokal. Sekian pembahasan dari kami terkait pembedahan yang disajikan oleh tim pembedah tadi dari buku yang berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara karya Bapak Muhammad Arif sebagai dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Selanjutnya dari kami, jika ada kurang lebihnya, kami mewakili tim pembedah dan membahas dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kelas PAIA memohon maaf yang sebesar-besarnya.